Elia ini tidak membantah apa yang dikatakan Tuhan. Dia beriman dan dia percaya, dan dia tetap melangkah dengan iman. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai apa yang dikatakan Tuhan kepada Elia, bahwa Elia boleh bertemu dengan seorang janda di sana. Begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tentunya kita sudah tahu bagaimana cerita seorang janda di Sarpat, karena ini seperti yang saya katakan, ini sudah sangat familiar di telinga kita dan sangat sering. Bahkan Bapak hamba Tuhan juga, Bapak pendeta kita, kalau saya ingat-ingat lebih dari 7 kali 8 kali juga, sehingga kita sudah menjadi sangat hafal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sedikit firman Tuhan ini yang mau saya sampaikan, bahwa janda ini memiliki sedikit saja tepung dan sedikit dalam minyak dalam buli-buli. Ini boleh berkata bahwa sebenarnya ini sungguh tidak berharga lagi. Alana molo diola peon, holani nama, mate nama, holanotik naik nama, molo di berang sebenarnya sorong begunana. Ala dipakai Tuhan do, nasota anggapi be adong gunana, menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini juga terjadi kepada Musa. Musa itu ketika dipanggil Tuhan, dia bilang saya tidak memiliki kemampuan. Alaya hamil Tuhan, adong do tongkat di si Musa. Lepar homain na debata, gawe uluk ma tongkati. Dan itulah yang digunakan Tuhan juga terhadap Musa. Tongkat itulah yang dipakai oleh Musa untuk menuntun umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir hingga ke tanah Kanaan. Puji Tuhan. Demikian juga ketika bahwa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Holan 5 roti, 2 ikan. Mungkin tidak seberharga itu sebenarnya kita pikir. Molo binereng dosian hajol maun kan? Alai dipakai Tuhan do nautiki, nah kita anggapi tidak seberapa, dipakai Tuhan doi lama masuk-masuk dan menjadikan banyak berkat. Bahkan 5.000 orang diberi makan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, demikian juga pesan ini boleh datang kepada kita, bahwa saya mau sampaikan, saya mau katakan pada saat ini bahwa seringkali juga apa yang kita pikir tidak berharga di dalam hidup kita, oleh karena kita pikir itu adalah sesuatu yang tidak berharga, tetapi itu tidak pernah kita bawa untuk persembahan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Contohnya di dalam parhuriau, sepele itu sebenarnya dan mungkin tidak berharga mulai pemikiran bahwa mempersiapkan untuk datang ke gereja itu perlu. Ayo dang namanya baki udah. Molo naro marfuria kan perlu dari persiapkan waktu asorang terlambat. Dangi molo dang terlambat pehita, bodoh solak ni dipakai Tuhan dotongon. Ay dibereng dongat tapahita dang terlambat kan. Nang pesota dok tegurui do kan orang terlambat tu nang pola si somoni. Alai Roma tu pribadi kita masing-masing dang terlambat tidak. Kan bodoh dipakai Tuhan nih dibereng kalak mak. Dinggan do somoni. Nah berikut namu se molorohi kita tu sungguh-sungguh kita di Martangiang, sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Kan hal-hal sepele itu sebenarnya naon. Alai bodoh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sehingga ketika kita boleh mempersembahkan yang kita mungkin kita anggap itu tidak seberapa, Tuhan mampu melakukan itu boleh menjadi luar biasa di tengah-tengah gereja ini. Puji Tuhan. Demikian juga kita kiranya di tempat ini boleh memberikan setiap persembahan apalah yang boleh kita buat, kita berikan kepada Tuhan. Angkon hepeng na gudang-gudang jadi persembahan. Gudang pe hepeng mulo super persembahan do. Musedang gawe hepeng persembahan ni gawe patokan na margareja on. Dangi
Tuhan katakan anggur yang baru harus memakai kirbat yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Lapatanna bahwa pada saat itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, bahwa persembahan-persembahan itu harus dilakukan dengan persembahan korban bakaran, ada sembelihan. Dia mulai melakukan persembahan hal Israel, ikon domba do, manang sapi do, harus ada pengorbanan untuk dikorbankan di mezbah. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Maka Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi apa yang hukum Taurat katakan, bahwa Yesus telah menggantikan korban-korban sembelihan itu menjadi sebagai Yesus telah menjadi korban anak domba Allah. Puji Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ketika kita melakukan persembahan-persembahan, kita harus mengambil domba, kita harus mengambil sapi untuk boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini ketika Yesus telah menjadi korban anak domba bagi kita, maka kita akan mempersembahkan setiap apa yang kita boleh persembahkan lewat yang saya katakan tadi, lewat hidup kita, lewat kebiasaan-kebiasaan kita, lewat sekecil apapun apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Itulah persembahan yang kudus, yang sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan